Ya baik, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Widi di HD. Jadi apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gua harap kalian baik-baik aja biar kalian selalu bisa nontonin channel gua. Ya, jadi pada vlog kali ini gua bakal ngebahas buat apa bore up atau oprek mesin Yamaha R25, karena motornya dari sananya udah kenceng buat harian gitu. Jadi buat teman-teman, di sini gue pengen ngingetin aja. Jadi buat apa kalian ngelakuin sesuatu yang sebenarnya kayak apa ya, nggak terlalu penting gitu, karena nantinya bisa malah bikin buang-buang uang kalian gitu. Di sini kenapa gua ngomong gitu? Walaupun memang gua pernah bilang Yamaha R25 itu terpelan di kelas 250 cc, tapi ya begini adanya. Kalau buat harian, lihat motor-motor harian tuh, kebanyakan Vario, ada CB, terus apa lagi, dua tak ya kan, kebanyakan di bawah 250 cc orang lain untuk harian itu. Jadi buat ngimbangin orang lain, kalau misalnya emang kalian pengen ngebut, ya R25 udah cukup banget. Karena jujur, buat dapetin tenaga atau kecepatan yang dari 0 ke 100, 120, 140 itu cepet banget teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian yang nanya, "Bang, enak gak sih pakai Yamaha R25? Bisa ngebut gak sih?" Ya jawabannya bisa banget, karena memang basicnya Yamaha R25 ini kan 250 cc, dimana 250 cc udah ya tergolong kenceng banget. Mungkin kebanyakan dari kalian yang bilang bahwa R25 ini pelan, kalian pernah atau bisa aja kalian itu pakainya motor 250 cc ke atas, jadi nganggap R25 ini udah ya pelan gitu. Karena mungkin sebelumnya kalian bawa R3 atau motor Ninja, udah bawa Ninja ya kan, udah bawa CBR atau motor-motor moge lainnya gitu. Jadi buat menurut gua ya, kalau misalnya bore up mesin atau porting ya buat apa? Kalau bore up ya, karena secara bore up itu kan seher digedein. Misalnya si apa ya, lubang apa sih namanya, klep, settingan klep itu kan di setting ulang lagi sampai boros. Alhasil apa, nanti kalau misalnya kalian ngoprek mesin, bahkan bore up mesin R25 ini, yang tadinya kalian pengen kenceng memang dapat di awal, tapi kedepannya kalian bakal dikeluh kesahkan dengan biaya-biaya spare part, biaya-biaya dalaman mesin yang harus di apa ya, harus dirawat atau diservis secara berkala. Karena kalau misalnya kalian pengen tahu motor bore upan atau motor oprekan itu ya, kalau misalnya pertama bore up aja, kalian bisa ganti oli dalam 1 bulan itu bisa 3 kali teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman sekalian nih yang wah gue pengen bore up ya kan, gue pengen kenceng harus bore up gitu, tapi gue cuman butuh buat harian, kalian lihat dulu kira-kira kalian bakal menyesal atau enggak ke depannya, kalian bakal susah atau enggak ke depannya. Di sini gue nggak menyalahkan orang lain buat bore up ya, yaitu pilihan kalian sendiri. Cuman kalau misalnya motor Yamaha R25 ini buat utama, motor utama kalian, buat apa? Karena nantinya kalian bakal susah sendiri, ganti oli bisa lebih mahal, bisa lebih 2 kali lipat. Terus seher harus dicek, mesin dalaman harus dicek, segala harus dibersihin, servis TB otomatis aduh apa ya, harus lebih sering gitu kan. Kita coba kanan deh. Siapa tahu ada acara. Nah jadi gitu teman-teman, yang tadinya kalian cuman pengen kenceng karena mikirnya cuman gua harus bore up nih, pengen kenceng motornya, kalian nggak tahu dengan biaya ataupun resiko yang lainnya. Jadi ya pokoknya ini buat temen-temen nih yang memang awam, jadi cuman tahu motor kenceng aja, tahu motor R25 itu keren, 2 silinder oke, motor terawat yang penting ganti oli, dan kalian mutusin buat bore up, itu salah besar. Karena nanti uang kalian bakal terkuras. Itu Upin adeknya temen tuh, adeknya si emak. Ini kita nggak bisa lurus ya, apa bisa? Malah macet guys, jangan lurus tuh. Itu ada WP Banjar ya,
Nah jadi kalian nanti bakal malah terkuras uangnya buat benerin ini benerin itu, kayak servis ini servis itu lagi. Dan satu hal lagi buat teman-teman sekalian yang memang belum tahu mengenai bore up ya, teman-teman gue yang udah pernah bore up, entah itu motor Mio Beat, entah itu Fiction, entah itu apa lagi ya, entah itu R25 belum deh kayaknya. Terus apa ya, kalau CBR 150 udah banyak tuh teman-teman yang udah bore up motornya ya kan. Nah apa yang didapat dari hasil bore up? Kenceng oke, tapi lama-lama nggak enak. Di saat udah nggak enak, ternyata kurang perawatan, si ownernya ini pengen lebih kencang lagi. Alhasil apa? Pas dicek turun mesin lagi, sehernya udah baret, terus kemudian sehernya digedein lagi. Udah nggak bakal ada habisnya, sampai terus jebol motornya, nggak bisa diapa-apain karena udah terlalu banyak yang rusak. Kayak gitu deh kira-kira gambaran bore up kalau buat harian gitu. Jadi ya pokoknya ya Yamaha R25 ini udah kenceng banget. Kalau misalnya kalian pengen 100, 120, 160, bahkan 180 aja bisa. Jadi buat kalian yang emang udah beli Yamaha R25 pengen kenceng, nanti gua kasih tipsnya gitu. Tapi tonton aja dulu, ini curahan gua ya, dimana gua bakal mempengaruhi kalian. Apalagi kalau misalnya punya uang pas-pasan buat main motor, udah, yang penting kalian udah punya R25 aja udah, atau motor-motor yang kalian pengenkan ya kan, kalian ngerasa keren, itu udah cukup banget, udah bisa bahagiain diri sendiri. Jadi nggak usah ada istilah aduh panas banget gua sama orang di jalan gitu, motor orang kok kenceng gua enggak. Ya udah, itu kan motor orang, motor lu kan gitu, yang nikmatin diri lu sendiri. Ya udah, syukuri aja. Toh utama ya kan, fungsi utama dari sebuah motor itu mengantarkan kita ke tempat tujuan gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman sekalian yang pengen bore up, jangan deh. Kalau porting gue masih ini ya, masih mewajarkan, karena dibalik apa ya, kegiatan porting atau dilakukannya porting motor, porting mesin, itu tuh tujuannya bisa buat ngebersihin juga motor yang udah lama banget gak dibongkar ya kan. Kayak motor udah 10 tahun pakai, 5 tahun pakai, di porting gak masalah teman-teman, dibongkar semuanya, dikikir lagi ya kan, digedein, mulai dari apa ya, keluarnya bensin, udara, kayak gitu disetting ulang sampai dapat settingan yang pas. Dalaman mesin udah bersih banget, udah apa ya, kayak udah rata secara standar lagi, bukan standar sih, kayak rata intinya ya, udah bersih. Itu kan pasti nambah performa. Nah itu kelebihan dari porting. Selain nambah performa, tujuannya untuk porting mesin ini bisa bersihin motor gitu, dan bisa ngecek lah, ngecek dalaman mesin kita gimana ya. Untuk kisaran porting juga harganya tuh bervariasi, gimana daerah, gimana mekaniknya juga. Kalau di gua itu 7,5 atau 800 ya. Nah ada yang komen juga yang pas itu habis 2 juta katanya. Terus ada juga yang komen jangan porting bang, hati-hati, karena gua pengalaman katanya tuh porting di bengkel yang mungkin kurang ini ya, kurang apa ya, kurang ahli dalam bidangnya, atau kurang perhitungan, atau bisa saja salah gitu kan, salah perhitungan, akhirnya malah jebol gitu. Ya pokoknya buat teman-teman sekalian, buat apa sih bore up? Kalau selama motor kalian yang R25 ya kan, rantainya itu selalu dikasih chain loop, nggak sampai kering, oli selalu rutin ganti, filter udara, filter oli, sama pokoknya TB bersih gitu, motor pasti enak banget dibawa ngebut juga, nggak bakal rewel, nggak bakal ngerasa ngeluh gitu teman-teman. Nah gitu. Nah buat teman-teman sekalian yang pengguna Yamaha R25, nggak pengen ngoprek mesin jadinya kan, tapi pengen naikin performa sedikit, ini gua ada tipsnya. Yang pertama, kalian ganti gear set sama rantai. Gear set itu diganti, aduh ini jeleknya angkot tuh gini, ngelihat itu nggak lihat spion ya kan, langsung belok kiri, jeleknya angkot gitu. Nah jadi buat teman-teman sekalian, tipsnya apa? Tipsnya adalah, kita lurus aja dulu. Tipsnya adalah ganti gear set.
Di sini gua pakai gearset 43 ya. Depannya itu nggak tahu 13, nggak tahu 14, teman-teman. Kalian lihat aja di online. Nah, tapi gua masih pakai si orinya yang ada tulisan Sunstar ya kan. Itu kan produk ori kalau nggak salah, ori Yamaha. Kalian bisa pakai mereknya TDR atau Triple S biar lebih awet, lebih cakep gitu. Dan untuk si rantainya 520, gua pakai rantai EK Chains, dimana ya enak banget buat bawa ngebut, aman gitu ya kan. Walaupun emang mahal. Ini rantainya Moge 1.900.000-an gua lihat di Shopee tuh. Tapi buat teman-teman yang emang pengen ganti rantai, kalian bisa pakai punyanya Triple S dan lainnya gitu. Itu yang pertama, ganti gearset. Yang kedua, dirasa kurang ya kan, kalian bisa ini pasang gas spontan. Karena dengan memasang gas spontan ini kalian bisa mendapatkan hasil tenaga yang cukup spontan karena putaran gasnya itu kecil. Nah, itu penjelasan singkat dari gua ya mengenai gas spontan. Ini bisa nambah performa beneran. Ini punya KTC Kitako, punya gua ya, bukan KTC Racing. Dan untuk harganya itu bervarian kisaran 200 sampai 3,5 teman-teman. Gitu. Untuk linknya ada di deskripsi deh, yang gua sebutin tadi ya. Atau kalian bisa lihat video-video di playlist tentang yang R25. Nah, buat selanjutnya apalagi nih bang? Buat selanjutnya setelah kalian ganti itu R25 itu kan 250 cc. Untuk motor 250 cc nggak perlu bore up mesin, kata One Trick Motoshop. Gua juga setuju. Dimana sebaiknya kita upgrade apa yang bisa menghantarkan performa lebih efektif atau maksimal, seperti si kampas kopling. Untuk kampas kopling kalian bisa ganti ya menggunakan yang bahan Kevlar. Itu ada dari Daytona kalau nggak salah, harganya mirip-mirip sama ori, 270 250-an. Kalian bisa beli di Shopee atau bisa melalui checkout di link di bawah ini ya teman-teman, di deskripsi gitu. Itu untuk kampas kopling ya kan. Selanjutnya kalian bisa setting ulang ECU atau di remap ya, mapping ulang. Kalian pasin ya tenaganya, RPM-nya mau ngambil di berapa sesuai gaya riding kalian. Karena gua pribadi misalnya kan, gua ngambilnya standar aja di tengah. Jadi ya udah gua ngambil bawahan sama atasan. Contohnya kayak misalnya gearset tadi gua ambil 43 ukurannya biar bawahnya dapat, atasnya juga dapat teman-teman gitu. Waduh. Nah, lalu selanjutnya apalagi nih guys? Selanjutnya buat performa mesin kalian bisa downsize ban. Yang tadinya itu kan 160 ukuran belakang, kalian bisa jadi 150. Dan untuk ukuran 150 itu juga udah enak banget buat cornering ya. Karena memang cornering enaknya 150/60, depannya 120 teman-teman. Kayak punya Areza Ninja New. Itu teman gua segitu pakainya enak banget. Nah, gitu. Lalu selanjutnya nih ada satu spare part yang lumayan mahal. Ini aftermarket dan ini itu apa ya istilahnya, spare part tambahan yang gak dijual dari Yamaha. Atau mungkin ada atau mungkin enggak, karena kalau nggak salah pakai punya R15M itu nggak bisa. Jadi spare part ini adalah quick shifter, dimana quick shifter ini bisa menghantarkan tenaga kalian lebih efektif dan maksimal. Karena kita nggak perlu nurunin kupling, kita nggak perlu narik kupling, maksudnya nggak perlu nurunin gas untuk ngoper gigi. Jadi kita bakal mendapatkan timing yang pas sepersekian 0,0 berapa detik gitu. Jadi nggak ada jeda buat si quick shifter ini, buat shifternya ya kan. Jadi kira-kira kayak gitu ganti giginya, dan itu bakal pengaruh besar banget ke tenaga. Apalagi kalau misalnya kalian ngetesnya di sirkuit ya, bedain sama motor yang nggak pakai quick shifter, itu beda banget teman-teman. Untuk nambahin performa kalian juga bisa dengan cara memilih knalpot yang pas sesuai gaya riding kalian. Dimana gua udah pernah sebutin ya knalpot cara milihnya gimana buat dapetin tenaga yang maksimal. Gua ulas sedikit aja di sini, bahwa kalau misal kalian pengen tenaga bawah, akselerasinya itu cepet banget ya kan.
kalian bisa pakai knalpot yang pendek kecil. Sedangkan untuk kalian dapetin top speed atau kecepatan maksimal itu kalian bisa dapetin menggunakan knalpot yang panjang dan gede, mirip punya gua kayak speed ini. Dan buat teman-teman sekalian nih, kabar gembira buat kita semua, anjay. Kayak iklan apa Mastin Good anjir. Jadi buat teman-teman yang emang pengen knalpot tapi customnya bentuk kalian sendiri, itu bisa di Kia Speed teman-teman. Karena gua juga nge-custom sih, minta request bentuknya seperti ini, beda dikit sama punyanya Areza. Buat di Kia Speed itu kalian bisa request, jadi ditanya aja kalian pengen knalpot panjangnya segimana, gedenya segimana. Kalau udah deal kayak gitu, tinggal ditanya harganya berapa mas gitu ke Mas AB. Ada kontaknya di itu ya, di deskripsi. Nah tanya aja ke Mas AB harganya berapa, nanti pasti dikasih tahu kok harganya kisaran segini gitu. Jadi kalian tinggal transfer. Dan buat teman-teman sekalian, agak lumayan lama untuk ordernya ya, kecuali yang udah ada stok. Kalau untuk custom bisa sampai 2 sampai 1 bulan. 2 minggu sampai 1 bulan pengerjaannya, sampai pengirimannya teman-teman gitu ya. Nah, tips juga nih kalau misalnya mau order di Kia, kalau misalnya transfer lewat rekening itu udah termasuk ongkir. Misalnya panjang 35 cm 600.000 itu udah sama ongkir. Sedangkan kalau di Shopee itu dilebihin. Jadi berapa ya? 609 apa 615 gitu. Gua lupa. Jadi gitu ya. Mungkin gitu aja ya untuk video kali ini, dan gua di sini bakal coba untuk mendapatkan 100 gigi 4 tuh. Gampang banget teman-teman. Jadi kalau misalnya dibandingin dengan motor-motor lain yang ada di jalanan, kalau motor lain mau ke 140 ya kan, itu udah ngap banget, susah. Sedangkan untuk 250 cc 2 silinder ini ataupun 250 cc aja lah, itu gampang banget dapetinnya gitu. Jadi sekali lagi, ngapain bore up kalau misalnya uangnya bisa buat beli quick shifter dan lainnya. Secara motor bisa lebih awet, lebih sehat dan sebagainya lah. Pokoknya lebih nyaman buat harian, nggak perlu pikir pusing lagi. Nah mungkin gitu aja video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian nggak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua Widi DHD, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Nah dari sini gua bakal ke BA, muter lewat kanan. Nanti jebolnya tuh di Jalan Provinsi Ciamis. Jadi kalau di sini tuh